Halo semuanya, perkenalkan saya Christine Handayani Simanjuntak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi saya terkait dengan peternakan Indonesia. Adapun bagian utama yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi ini adalah pertama, terkait dengan definisi, keunikan, serta kelebihan dan kekurangan peternakan Indonesia. Kedua, penjelasan mengenai perkembangan peternakan Indonesia. Yang ketiga, tantangan peternakan Indonesia. Yang keempat, prospek dari peternakan Indonesia. Dan yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan, ada baiknya saya menyampaikan definisi dari peternakan Indonesia serta penjelasan lanjutannya. Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Hal tersebut tergambar dari hasil survei pertanian antar sensus 2018 atau SUTAS 2018, bahwa jumlah rumah tangga peternakan di Indonesia mencapai 13,56 juta rumah tangga. Maka dari itu, peternakan menjadi salah satu subsektor dari sektor pertanian yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu, ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberdayaan peternak dipersonifikasikan bahwa peternak dapat menjadi sejatinya peternak, ditunjukkan oleh berkembangnya potensi peternak dalam perannya sebagai manajer usaha tani, pemelihara ternak, dan individu yang otonom, sehingga dapat menjadi pelaku usaha tani yang berkualitas. Peternak yang berdaya ialah peternak yang telah memiliki kemandirian dan keterampilan yang baik dalam beternak. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan hasil produksi yang optimal dan menguntungkan. Peternak yang memiliki tingkat kemampuan teknis beternak yang tinggi, khususnya pada usaha bidang pembibitan, dilihat dari tingkat penguasaan teknis peternak dalam pembibitan, hasil produksi, dan pemasaran. Kementerian Pertanian menyebut bahwa subsektor peternakan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, sektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang menjadi motor penggerak pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Keunikan dari subsektor peternakan ini adalah masing-masing daerah di Indonesia punya metode beternak yang beragam, seperti misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejak dulu, masyarakatnya memiliki budaya ternak yang unik, khususnya sapi, babi, kerbau, kuda, dan kambing. Ternak-ternak tersebut tidak digandangkan, tetapi dilepas di padang atau hutan. Kadang digembalakan, kadang juga dibiarkan saja berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Menarik, meskipun semua orang melepas ternak mereka yang sejenis dan melepas ternak begitu lama, mereka hampir tidak pernah salah mengenal ternaknya. Mengapa? Mereka memiliki tanda-tanda khusus yang membuat mereka mudah mengenal ternaknya dan juga ternak mudah mengenal tuannya. Namun berbeda jika dibandingkan dengan budaya ternak di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, di mana para peternak memelihara ternaknya di dalam kandang. Mengapa? Karena di Pulau Jawa, lahan untuk melepas ternak sudah sulit ditemukan, dan untuk melepas hewan ternak sungguh tidak memungkinkan karena lahan yang sangat terbatas. Tapi, bagaimanapun budaya ternaknya, peternakan tersebut tetap bisa menghasilkan produk yang baik. Berikutnya saya akan melanjutkan dengan kekurangan dan kelebihan dari peternakan Indonesia. Kekurangan subsektor peternakan Indonesia adalah: pertama, minimnya perusahaan peternakan yang mau melakukan usaha pembibitan atau breeding.
pembibitan lebih banyak dilakukan peternak secara tradisional. Sebab lainnya, selama ini peternak rakyat tidak memiliki data-data genetik pada hewan yang dipeliharanya, sehingga membuat peternak kesulitan untuk menghasilkan bibit yang unggul. Kedua, belum terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan bergabung dalam sebuah korporasi, para peternak bisa lebih untung dan industrialisasi peternakan bisa berjalan lebih cepat. Terlebih jika korporasi tersebut dimiliki langsung oleh rakyat. Yang ketiga, di Indonesia masih sedikit sumber daya manusia yang berorientasi untuk menghasilkan ternak sesuai permintaan pasar. Akibatnya, masih sedikit kelompok peternak yang bisa mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang baik. Maka, menjadi sangat penting untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni dan benar-benar dibutuhkan dalam dunia peternakan. Jika dilihat dari sisi kelebihannya, Indonesia memiliki berbagai ternak lokal seperti ayam, itik, domba, kambing, dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan. Bahkan, produk ternak merupakan penyumbang yang terus meningkat bagi sektor pertanian. Indonesia beruntung memiliki dukungan kekayaan alam yang melimpah yang menjadikannya salah satu negara paling kompetitif di dunia. Hal tersebut memberikan peluang bagi berkembangnya industri peternakan. Dan lebih dari itu, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa bidang peternakan memiliki andil yang besar dalam pengembangan perekonomian bangsa. Berikutnya, perkembangan terkini dari subsektor peternakan Indonesia. Adapun beberapa indikator yang ingin dibahas dalam perkembangan terkini, yaitu kinerja investasi, harga rata-rata komoditas, nilai tukar petani peternakan, ekspor impor, dan populasi. Pertama, kinerja investasi subsektor peternakan. Dari data tersebut, terlihat bahwa investasi subsektor peternakan tumbuh positif pada periode 2015 hingga 2019, yaitu dari 326,4 miliar rupiah menjadi 1.503,2 miliar rupiah secara kumulatif, meningkat sebesar 726,8 miliar rupiah. Investasi dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN mengalami peningkatan sebesar 37,10%, yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari penanaman modal asing atau PMA secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%. Peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017. Kedua, harga rata-rata komoditas peternakan tingkat konsumen. Secara umum, perkembangan harga daging sapi di tingkat konsumen cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018. Berdasarkan data yang tersaji pada tabel rincian di bawah grafik, terlihat bahwa harga rata-rata daging sapi tingkat konsumen tahun 2015 sebesar Rp104.747 per kilogram. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 8,41% menjadi sebesar Rp113.555 per kilogram. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,09% menjadi sebesar Rp115.932 per kilogram. Tetapi pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,72% menjadi Rp115.097 per kilogram. Sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,53% menjadi sebesar Rp118.004 per kilogram. Harga rata-rata daging ayam broiler tingkat konsumen tahun 2015 sebesar Rp29.981 per kilogram. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,51% menjadi sebesar Rp31.334 per kilogram. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,89%
menjadi sebesar Rp30.741 per kilogram. Akan tetapi, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 12,71% menjadi Rp34.648 per kilogram. Dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,56% menjadi Rp34.109 per kilogram. Berdasarkan data yang tersaji juga terlihat bahwa harga rata-rata telur ayam ras di tingkat konsumen tahun 2015 sebesar Rp21.936 per kilogram. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 6,45% menjadi sebesar Rp23.352 per kilogram. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,64% menjadi sebesar Rp22.735 per kilogram. Akan tetapi, harganya kembali naik sebesar 7,49% pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp24.438 per kilogram. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,93% menjadi Rp24.909 per kilogram. Ketiga, nilai tukar petani peternakan atau NTPT. Rata-rata nilai tukar petani peternakan atau NTPT pada tahun 2015 sebesar 107,69. Rata-rata indeks harga yang diterima petani peternakan atau IT tahun 2015 sebesar 123,96. Rata-rata indeks harga yang dibayar petani peternakan atau IB tahun 2015 sebesar 115,10. Rata-rata IT tertinggi pada tahun 2015 adalah pada sub kelompok peternak ternak besar, yaitu 125,83. Sementara IT terendah adalah pada sub kelompok hasil ternak, yaitu 119,23. Dalam grafik ditunjukkan bahwa IT, IB, dan NTPT selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani atau IT dengan indeks harga yang dibayar petani atau IB yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep, NTPT menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang atau produk yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Dari indeks harga yang diterima petani atau IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan. Keempat, ekspor-impor. Pada tahun 2019, nilai ekspor produk peternakan sebesar 744,4 juta US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 16,28% dibandingkan ekspor tahun 2018 yang bernilai 640,2 juta US dollar. Secara keseluruhan, nilai ekspor periode 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jika dilihat dari sisi impornya, pada tahun 2019 nilai impor produk peternakan mencapai 3.945,6 juta US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 7,14% dibandingkan nilai impor pada tahun 2018 yang bernilai 3.682 juta US dollar. Dan sama dengan ekspor, nilai impor dari tahun ke tahun secara terus-menerus mengalami peningkatan. Dan yang kelima, populasi ternak. Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Kemudian ternak kecil seperti kambing, domba, dan babi. Ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. Dan aneka ternak seperti kelinci, puyuh, dan merpati.
Baik, saya akan menjelaskan data populasi yang pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa populasi ternak besar selama 5 tahun tidak terlalu mengalami perubahan. Namun, pada sapi potong terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan populasi ternak besar lainnya. Selama tahun 2020, populasi ternak besar menunjukkan perubahan. Akan tetapi, perubahannya tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, populasi sapi potong sebesar 16.930 ekor, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 17.467 ekor. Kemudian sapi perah. Pada tahun 2019, populasi sapi perah sebanyak 565 ekor, meningkat menjadi 568 ekor. Berikutnya, kerbau. Tahun 2019 sebanyak 1.134 ekor, meningkat menjadi 1.179 ekor. Dan yang terakhir dalam kategori ternak besar adalah kuda. Tahun 2019 sebanyak 375 ekor dan meningkat menjadi 392 ekor. Berikutnya, masuk pada data populasi 2, yaitu data populasi ternak kecil. Dari data tersebut terlihat bahwa populasi ternak kecil terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Populasi kambing pada tahun 2019 sebanyak 18.463 ekor, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 19.096 ekor. Kemudian, populasi babi pada tahun 2019 sebanyak 8.521 ekor, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 9.070 ekor. Namun, walaupun kambing dan babi mencatat kenaikan pada tahun 2020, yang terjadi pada domba adalah sebaliknya. Domba mengalami sedikit penurunan yang mulanya pada tahun 2019 sebesar 17.834 ekor, menurun menjadi 17.769 ekor pada tahun 2020. Berikutnya, masih lanjutan dari populasi. Data populasi ketiga ini merupakan data populasi ternak unggas. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa populasi ternak unggas secara nasional pada tahun 2019 dibandingkan dengan populasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan, kecuali itik. Dengan rincian sebagai berikut: ayam buras 301,8 juta ekor atau meningkat sebesar 0,26%. Ayam ras petelur 263,9 juta ekor atau meningkat sebesar 0,76%. Ayam ras pedaging 3,2 miliar ekor atau meningkat 1,02%. Itik 47,8 juta ekor atau menurun 5,43%. Dan itik Manila 9,4 juta ekor atau meningkat 4,67%. Berikutnya, pada data populasi 4, yaitu data populasi aneka ternak. Populasi aneka ternak pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan jumlah populasi apabila dibandingkan dengan populasi pada tahun 2018, kecuali kelinci. Dengan rincian sebagai berikut: kelinci 1,2 juta ekor atau menurun 6,39%, puyuh 14,8 juta ekor atau meningkat 5,56%, dan merpati 2,7 juta ekor atau meningkat 2,55%. Populasi ternak unggas selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, di mana ayam buras pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 308.477 ekor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Juga terjadi pada ayam ras petelur, mengalami peningkatan dalam tahun 2020 menjadi 281.108 ekor dibanding tahun sebelumnya. Itik dan itik Manila juga mengalami peningkatan masing-masing menjadi 48.588 ekor dan 9.659 ekor selama tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ayam ras pedaging mengalami penurunan selama tahun 2020 menjadi 2.970.494 ekor jika dibandingkan dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 3.169.805 ekor.
pada populasi aneka ternak selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan cukup stabil perkembangannya, walaupun selama tahun 2019 dan 2020 sedikit mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Berikutnya, tantangan subsektor peternakan Indonesia. Pertama, persaingan area lahan peternakan. Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya angka kepadatan penduduk. Lahan yang kian menyempit akan menyebabkan persaingan lahan untuk aktivitas manusia dengan usaha peternakan. Selain itu, lahan untuk peternakan bisa dialihfungsikan untuk tanaman penghasil pangan daripada tanaman pakan sehingga usaha peternakan sedikit banyak akan terpengaruh. Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya yang lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam rencana tata ruang daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan, termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Kedua, rendahnya pemanfaatan plasma nutfah. Rendahnya pemanfaatan plasma nutfah sebagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan secara ekonomis. Indonesia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah ternak yang tersebar di wilayah Indonesia, namun keunggulan komparatif ini belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk didorong sebagai keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan pengembangan dan kontribusi plasma nutfah ternak Indonesia, dapat dilakukan pengembangan dan perbaikan mutu genetik secara terus-menerus, sekaligus dikembangkan secara ekonomis melalui kawasan sumber bibit ternak. Ketiga, perubahan iklim. Hubungan perubahan iklim dunia terhadap ternak belum banyak dipelajari. Akan tetapi, perubahan temperatur memberikan dampak terhadap produksi ternak. Peningkatan temperatur pada unggas dapat menyebabkan stres, cekaman panas yang memberikan efek negatif pada ternak. Munculnya stres panas pada ternak unggas dapat menjadi pemicu munculnya berbagai macam penyakit. Laju pertumbuhan dan produksi telur menurun dan berakhir dengan turunnya tingkat produksi serta keuntungan. Keempat, perkembangan jenis penyakit. Dampak dari perubahan iklim merupakan keadaan yang dapat memicu perubahan kehidupan biologis berbagai agen patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Perubahan iklim dan pemanasan global berpotensi memunculkan kembali penyakit yang telah lama hilang, bahkan bisa juga memunculkan penyakit baru yang merupakan hasil mutasi. Penyakit yang muncul berpotensi menjangkiti ternak. Berbahaya jika muncul suatu penyakit epidemi yang sifatnya zoonosis, menular dari ternak ke manusia atau bahkan antar manusia. Wabah penyakit berpotensi mengacaukan masyarakat dan mengacaukan sistem perekonomian suatu negara. Keenam, topografi Indonesia. Secara topografi, Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau, yang mana setiap pulaunya memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya, terdiri dari dataran rendah atau tinggi, pegunungan, dan perbukitan. Perbedaan karakteristik tersebutlah yang berpotensi menyulitkan proses logistik dan distribusi. Permintaan akan pangan halal juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Dan yang ketujuh, penggunaan antibiotic and growth promoter atau AGP. Penggunaan AGP yang berlebih menjadi tantangan bagi dunia industri peternakan di Indonesia. AGP merupakan antibiotik dengan dosis kecil yang digunakan sebagai suplemen dalam pakan ternak. AGP merangsang resistensi bakteri dan residu yang tersimpan dalam produk peternakan, seperti daging, susu, telur, dan lain sebagainya. Berbahaya bagi kesehatan manusia karena menyebabkan resistensi bakteri patogen. Berikutnya, prospek peternakan Indonesia. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arahan kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut, telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan, yaitu yang pertama, percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui peningkatan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan pakan ternak,
kesehatan hewan, dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan, serta dukungan manajemen kesekretariatan. Kedua, peningkatan komoditas peternak bernilai tambah dan berdaya saing. Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian. Hal ini dapat ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui peningkatan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan pakan ternak, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil ternak, penjaminan pangan asal hewan, serta dukungan manajemen kesekretariatan. Berikutnya, peningkatan status kesehatan hewan. Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular penting. Misalnya, flu burung, dan lain sebagainya. Saat ini wabah penyakit masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan malahan menjadi sporadik dan endemik. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan ini, status penyakit bersifat wabah harus secara bertahap dibebaskan dari pulau per pulau. Akan ditempuh langkah operasional, penanganan dan pengendalian penyakit, penurunan angka kematian ternak, peningkatan kesehatan hewan, dan peningkatan volume ekspor obat hewan. Berikutnya, peningkatan mutu dan keamanan produk hewan. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasionalnya. Yang pertama, peningkatan pemenuhan persyarat produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Yang kedua, penerapan kesejahteraan hewan. Dan yang ketiga, pencegahan penularan zoonosis. Berikutnya, peningkatan akuntabilitas. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasionalnya. Yang pertama, dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya, serta peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah atau SAKIP. SAKIP ini merupakan integrasi dari perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Bagian kesimpulan. Dari beberapa rangkaian penjelasan yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa industri peternakan memiliki andil yang besar dalam pengembangan perekonomian nasional. Untuk menghadapi tantangan dalam industri peternakan Indonesia, memang perlu strategi yang tepat agar peternakan Indonesia dapat semakin berkembang secara berkelanjutan. Dan bila memang hal tersebut dapat terwujud, maka peternakan akan semakin bisa memberi dampak yang lebih positif bagi perekonomian Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Industri peternakan nasional dinilai telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Presiden Joko Widodo bahkan mengharapkan industri ini bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan ekspor. Presiden Jokowi optimistis bahwa industri peternakan bisa menjadi loncatan dalam memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Kontribusinya terhadap perekonomian dan produk domestik bruto juga tercatat mulai meningkat. Di tahun 2017, kontribusi subsektor peternakan terhadap PDB tercatat sebesar 1,57%. Pertumbuhan PDB subsektor ini dilaporkan sebesar 3,83%. Sementara itu, BPS mencatat sektor peternakan menyerap sekitar 3,84 juta tenaga kerja atau sekitar 3,17% dari total tenaga kerja nasional. Peternakan yang diadakan ini adalah menggambarkan betapa peternakan di negara kita sekarang ini berkembang begitu sangat cepatnya. Juga produk pasca disembelih. Tadi ada nugget, ada apa lagi tadi, sosis, yang mulai mereka sudah masuk ke Jepang, akan mulai masuk ke Vietnam, akan masuk ke Malaysia. Saya kira ini sebuah
sebuah loncatan dari industri peternakan yang kita harapkan nanti mampu memperbaiki neraca perdagangan kita.